Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kita masih berjumpa di tahun 2023 di hari yang ke-29. Kita boleh ada ini semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih buat Bapak Kepala, Bapak Elji Asad, dan semua pekerja dan jemaat yang ada memberikan kesempatan bagi saya untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memperlengkapi kita semua yang hadir di tempat ini untuk menjalani tahun 2023 ini yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak berlambatan, nanti Bapak Kepala tolong membaca firman Tuhan ayat yang ke-1 sampai yang ke-9 yang berperikom perintah Tuhan kepada Yosua. Tolong Pak Kepala membaca bersama-sama dengan seluruh jemaat Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Bersama-sama 3-4. Haleluya. Sudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar yang di sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Terus. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diberitakan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya, terima kasih Pak Gembala. Memang kalau saya mau membaca tapi saya sudah pelajari kebenaran firman Tuhan ini yang akan menjadi pegangan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Inilah perintah Tuhan kepada Yosua. Kalau dulu di zaman bangsa Israel, tapi sekarang kita ada di tengah-tengah keluarga besar jemaat GBI Buktitas untuk menjalani tahun 2023 ini yang kita lewati sampai hari ini tanggal 29 Januari 2023, 336 hari lagi yang kita akan jalani, karena 365 hari yang kita akan lewati ini 8.760 jam, 31.536.000 detik yang kita akan lewati. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan dapat berbuat sesuatu apapun, karena dengan berbagai macam prediksi para ahli ekonomi semua akan terjadi di seluruh muka bumi. Bahkan sudah berjalan tahun lalu itu juga kurang lebih 800 juta manusia mengalami kelaparan di seluruh muka bumi. Bukan mengalami kelaparan akan firman, tapi mengalami akan kelaparan jasmani. Oleh sebab itu bagi kita sebagai orang percaya, walaupun kita sebagian daripada kelompok yang terkecil, namun kita perlu dibekali dengan kebenaran firman Tuhan.
karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan orang percaya. Apapun yang kita akan lakukan, apapun yang kita akan kerjakan, kita berpegang kepada firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh berita yang disampaikan oleh hamba Musa kepada bangsa Israel, supaya kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, supaya kita beruntung kemanapun kita akan pergi di tahun 2023 ini. Apapun yang kita akan kerjakan, apapun yang kita lakukan, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena hanyalah firman Tuhanlah yang menjadikan dalam setiap kehidupan kita ini. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Sejago apapun, sepintar apapun orang yang ada di muka bumi ini, para ahli. Namun kita yang percaya hanya berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena hidup ini di dunia ini hanya sementara saja kita jalani. Apa yang kita mau kerjakan, kita kerjakan semuanya untuk Tuhan. Maka marilah kita berjalan bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan, keluarga besar jemaat GBI Bukit Lahar. Walaupun kita dibilang masih hitungan yang sangat sedikit, tapi kita di pandangan Tuhan, kita mengerjakan pekerjaan Tuhan yang lebih besar yang Tuhan akan kerjakan bagi bapak, ibu, saudara, keluarga besar. Semuanya yang kita lakukan ini adalah hanya untuk Tuhan. Karena hidup kita di dunia ini sementara. Orang di dunia ini terlalu banyak. Penduduk dunia sampai tahun 2021 mendekati 8 miliar. Pendaftaran umat Kristen di seluruh dunia kurang lebih 2.530 juta. Itu data sementara. Itu antara benar, kurang atau lebih, itu mereka punya data. Namun yang di sini semua akan disaring kita sebagai orang percaya. Makanya kita harus bertindak hati-hati dan tindakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel. Demikian hal yang sama sesuai apa yang Tuhan amanatkan dalam setiap pribadi kita, dalam pergumulan kita, supaya kita bertindak hati-hati. Jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kita akan berhasil dan akan beruntung. Percaya, bergantung kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menolong. Kalau di pandangan dunia ini mungkin aduh jemaat GBI Bukit Lahar kecil. Bagaimana mereka untuk membangun, bagaimana jemaat untuk bersama. Tapi kuatkan dan teguhkan hati. Tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Saya lupa memberi tema ini sebenarnya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi sebagai orang yang percaya, kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Allah seperti Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34. Kalau baca malam, Yohanes pasal yang keempat ayat 34, Alkitab berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita melakukan makanan kita dalam melakukan kehendak Dia yang mengutus. Kita semua yang masih ada sampai hari ini untuk melakukan firman Tuhan.
Jadi dia bukan cuma, dia katakan makananku, bukan orang cuma memakan roti keju, tapi dia katakan makananku bukan berarti roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi setiap jemaat Tuhan, anak Tuhan, renungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati dengan segala apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, supaya perjalanan kita ini akan berhasil, akan beruntung. Tujuan saudara dan saya di dunia ini rindu masuk dalam kerajaan surga. Semuanya itu hanya sementara. Kalau kepada dari 10 rumah mewah Indonesia, coba itu ada 10 rumah mewah Indonesia, ada yang harga 1 triliun lebih, tapi itu cuma sementara. Mau cari mobil mewah itu bermiliar-miliaran, cuma sementara dinikmati. Makanan mewah 15 juta 1 porsi, cuma sementara, cuma sesaat. Semua apapun yang di dunia ini semua cuma sesaat saja. Hidup di dunia ini cuma sementara. Menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih terhilang tersesat. Oleh karena itu hanya firman Tuhan menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi jaminan dalam setiap kehidupan kita. Karena tanpa firman Tuhan, saya mengulang, tanpa firman Tuhan kita tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Oleh sebab itu marilah kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Pergumulan apapun yang kita hadapi, kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kesaksian saya sakit selama 11 bulan. Sakit 11 bulan. Asap lambung, orang keluar masih rasa sakit itu masih biasa, tapi asap lambung itu sakit yang luar biasa. Hidup dalam keadaan takut, tidak tahu apa yang ditakuti, tapi perasaan itu takut, cemas, gelisah. Tapi takut itu ini cemas, takut apa yang ditakuti, tapi itu tidak terjadi karena itu datang dalam perasaan. Itu sakit selama 11 bulan. Oh, ceritakan ini sakit sungguh sangat panjang. Mungkin 1 buku, 2 buku yang mau ditulis. Tapi itulah, kalau masih boleh ada sampai sakit itu semua adalah anugerah Tuhan. Kita meminta berdoa kepada Tuhan, kata tidak saat itu sakit. Saya bilang, Tuhan, saya mau pulang. Saya berlutut bukan setengah-setengah. Saya berlutut, saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan panggil pulang. Karena orang sakit itu memang berbeda-beda rasanya sakit, tapi namanya sakit perasaan tidak enak, lebih baik pulang kepada Bapa di surga. Kalau orang tidak takut, kalau tidak orang tidak takut Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan. Tapi saya karena percaya pada Tuhan, saya cerahkan mau sembuh. Dapat bulan Juni lagi, sudah hampir 11 bulan, katakan dia lagi katakan mau baik. Cuma kata itu sembuh dan baik sama. Sembuh dan baik itu dengan bilang itu pasti semua baik. Tapi kalau ada sampai hari ini semua adalah anugerah Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Kalau memang orang merasa sakitnya biasa-biasa sakit, tapi itu sakit yang luar biasa 11 bulan antara hidup mati, tapi percaya kepada Tuhan. Siang malam saya berdoa, tidur ya kan, bisa tidur. Bonita so refleksi di kaki mau kasih tidurnya nggak bisa tidur. Hal percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, hanya Tuhan yang bisa menolong saudara dan saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan, marilah kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Di mana dia katakan, jangan kita seperti Thomas dan Filipus. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 5 dan 8. Kita lihat itu Thomas dan Filipus ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah
tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi ini termasuk dalam 12 rasul. Thomas dan Filipus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Namun mereka masih mau bertanya-tanya bagaimana tunjukkan Bapa itu kepada mereka. Tunjukkan itu Tuhan Allah. Tapi Yesus katakan, jika kamu sudah melihat aku, sudah melihat Bapa, karena Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Dalam kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi mereka masing-masing masih bisa mempercayai Tuhan. Tapi dia katakan, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Jadi saudara yang terkasih, jangan kita menjadi seperti Thomas dan Filipus. Sudah sekian lama kita mau bertanya-tanya di mana Tuhan Yesus, di mana Bapa, karena orang belum pernah lihat secara fisik. Tapi dia katakan di atas ayat 1-4, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku akan datang kembali dan membawa aku ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, aku pun tetap. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jadilah orang percaya. Jadi dengan hidup takut kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, persoalan boleh datang, tapi jadilah firman Allah. Dia katakan, sekali-kali dia tidak akan membiarkan dan tidak meninggalkan saudara dan saya. Amin. Jadi apapun yang kita hadapi tahun 2023 ini, kita tetap percaya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu ajaib, mampu menolong saudara dan saya. Alkitab berkata, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kasih Tuhan Allah dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan. Karena itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, bukan cuma setengah-setengah. Menjalani hidup ini, hidup dengan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Keluaran 19 ayat yang kelima dia katakan, tolong penggembala supaya kita makan firman Tuhan pada siang hari ini. Keluaran 19 ayat 5. Ayat kelima, kita berkata, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku dari antara segala bangsa. Sebab akulah Tuhan yang punya seluruh bumi. Tuhan punya seluruh bumi. Keluarga besar jemaat GBI Bumitas, jemaat yang ada di dalamnya adalah milik kepunyaan Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan jika orang sungguh-sungguh. Dia akan jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah dan berpegang teguh pada perjanjian Allah, aku akan menjadikan kamu harta kesayanganku dari antara segala bangsa. Tuhan punya seluruh bumi. Tuhan punya seluruh bumi. Mau orang menjadi anak angkat orang percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Di Lukas 10 ayat yang ke-27 kalau saya tidak salah, tolong Pak Dewi. Ayat yang ke-27 kalau tidak salah. Alkitab berkata begini. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesama manusia sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. seperti dirimu sendiri. Jadi kita saling mengasihi apapun, salah apapun, dosa apapun, Tuhan sanggup mengampuni. Apalagi orang cuma saudara di dalam dunia, orang yang tidak kita kenal, orang kasih. Apalagi sesama kita jemaat, sesama saudara, sesama kakak adik, Tuhan sayang pada orang semua. Karena Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Bagaimana orang mau kasih Tuhan dan orang yang mengasihi sesama manusia. Jadi Tuhan mau orang diarahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi siapapun di dunia ini orang saling mengasihi, saling mengampuni. Orang yang ingat dosa masa lalu, dosa masa lalu sudah lewat. Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, tolong Pak Gembala supaya orang dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan di tahun 2023 supaya orang baku-baku sayang semua. 2 Korintus 5 ayat 17. Haleluya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi mari orang jalan di tahun 2023 ini dengan sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan. Apapun persoalan masa lalu, orang sudah tidak usah ingat. Orang ingat musuh baru karena orang menunggu Tuhan Yesus mendatang pada kalian kedua yang sama itu akan menolong saudara dan saya, akan memegang saudara dan saya. Datang terus kepada Tuhan. Datang terus kepada Tuhan. Kata dia katakan, jangan takut, aku akan meneguhkan engkau, aku akan menyertai engkau. Jangan bimbang, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Terpujilah Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Jadi mari saudaraku yang kasih jemaat Tuhan, kita semua yang ada hadir di sini, semua kita ditegur, diajari betul supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi pada masa lalu, lupakan semua dan jalani tahun baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan Yesus menolong kita semua. Terpujilah Tuhan, amin, firman Tuhan, haleluya.